Dua. Selamat ini. Oke mas. Oh, oke. Ini. Nanti waktu doa tolong dikasih anu bacaan. Saya gitu. Rahmatan Hidayah, kita sudah sampai di sini. Tak lupa kita juga membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu an malam ini saya Pak Kasdi Bu Yuni adalah orang yang paling berbahagia sedunia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena apa? Karena anak-anak masih ingat pada kita semua ini. Terus terang aja, saya tadi ngomong Pak Kasdi, gak ngira ya. Sekolah ini kayak ngono. Alhamdulillah anak-anak bisa menyelenggarakan di sini. Alhamdulillah luar biasa. Apalagi perjuangannya panitia Mbak Anis dan kawan-kawan mencari rumah saya. Dapat informasi dari Pak Bogi salah. Hanya kurang 1 gang di Masjid Jami Makkah itu Pak Kasdi. Saya kan selamatannya. Jadi tak hanya tinggal 1 gang sampai jam 10. Setelah telepon nyonya saya, loh itu kurang 1 gang Mbak. Maaf, saya memang nggak punya telepon. Jadi kalau telepon nyonya saya, kenapa? Saya sempat jadi orang sibuk. Gara-gara konconya Pak Kasdi itu loh, di PBSI. Saya keliling seluruh Jawa Timur cari bibit main, bukan penyakit gitu ya, bibit main kemana-mana. Begitu saya pensiun, nyonya saya tugas ke Jawa Tengah kemana-mana. Aku tak jadi sopir ya, HP ku tak buat. Sejak saya tak pakai HP, gule wong ke babat ya. Ini saya cerita. Saya itu kalau tiap hari itu jalan kaki. Jadi istilahnya DPR jalanan.
ada yang pensiunan jenderal, ada pensiunan dokter, ada yang masih aktif dosen di ITS di Erlangga, ada macam-macam lah. Cerita paling bahagia dari pensiun itu ternyata pensiunan guru. Itu paling bahagia. Dosen-dosen itu diundang reuni, diundang dialog bekas mahasiswa itu enggak ada. Yang ono itu cuma guru. Alhamdulillah. Saya pernah saya dapat undangan dari kantornya di Genteng Kali, pensiunan kabeh di Genteng Kali. Saya ikut ketemu Pak Nardi, Pak di pengawas. Ya, bukan Pak Nardi pengawas. Itu begitu lihat saya diparani. Pak Nardi kemarin aku, saya kaget. Sampai Pak Bambang Triasa, betul Bapak, saya saling pengawas. Dan beliau sekarang usia 100 tahun masih hidup beliau. Alhamdulillah. Usia 100 tahun masih hidup di Malang beliau. Waktu itu kira-kira bersamaan dengan itu yang reuni di THR itu loh. Nah, itu saya sampai masih di Triasa, masih. Bapak kok terkesan dengan Triasa? Iya apa Pak Bambang? Sekolah ning mlebu kampung adoh ngono, sekolah elek murid akeh gak ilo-ilo jare. Lu ada tabut tambahan satu, Pak. Tidak punya WC. Tapi saya bangga dengan Triasa. Saya bangga. Terutama setelah diundang-undang ini. Saya pertama kali diundang itu reuni itu Mas Kukuh, angkatan 9 berapa, itu beliau intanya Kodam, diundang di rumahnya karena dia dapat rumah dinas. Itu ternyata luar biasa. Dia mengkoordinir teman-temannya yang belum kerja, itu ngambil kapur di Rembang. Dia beli alat, kemudian anak-anak yang belum kerja ditampung di sana. Kapur itu terus dijual ke pabrik. Bendaharanya negara itu dari Pak Bogi, Mbak Maria. Itu pertama kali saya diundang. Yang kedua tahun berikutnya dia mengundang saya di kebun bibit beratang itu. Anak-anak gak kloso beberno, saya pikir iya dia intel Kodam, izin gampang aja gitu. Terus dibagi gado-gado satu-satu. Saya waktu datang dengan istri saya, tapi yang datang duanya. Salah satu yang saya ingat itu membacakan Yasin untuk guru-guru Triasa, SMP Triasa yang sudah meninggal dunia. Saya merinding, nangis saya. Alhamdulillah anak-anakku hebat sekali. Terus yang hasilnya angkatan kedua itu angkatannya Pak Mukit. Itu ada yang menjadi Profesor Dr. Desemberas Rusiadi. Sekolah di Triasa Kapasan Gang 10 ono sing dadi profesor doktor. Terus ada lagi satu itu dari Kandak dulu Heri siapa itu yatim dari Yayasan Yatim Piatu. Itu doktor sudah. Dan beliau bekerja di kantor sekretaris DPRD Kota Madya Surabaya. Lulusan Triasa. Yang angkatan 86 kemarin namanya tidak mau disebutkan, dia menjadi kepala puskesmas di Surabaya Utara. Alhamdulillah. Saya tidak ngira
bahwa Triasa ternyata banyak yang sukses. Alhamdulillah, saya mewakili Bu Yuni, Pak Kasti dan lain-lain. Oh ya, saya mohon maaf, Bu Sam atas mandatnya Mbak Ani sudah saya WA. Beliau sanggup akan hadir. Ternyata tadi setelah saya sampai di Raya Gubeng, beliau minta izin tidak bisa hadir. Pak Kolil itu insya Allah saya hadir Pak, tapi sampai saat ini kok tidak hadir. Ini saya mohon maaf karena saya waktu ke panitia, insya Allah kalau ini hadir. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa apa kalau anak-anak masih ingat guru itu bahagia dan nangis. Saya tadi malam nggak ketemu. Karena apa? Pengen ketemu anak-anak. Saya kan usia saya kan sekarang 17 tahun. Jadi pengen ketemu anak-anak Triasa itu. Ya Allah, saya gelebak-gelebak aja tuh. Nek apa bal-balan tuh enak, lah kalau bal-balan tuh. Terus selama di Triasa, Pak Kasti saya itu keren banget. Tapi sebenarnya tujuannya mendidik anak-anak supaya anak-anak itu kelak kalau sudah lulus dari sekolah itu siap pakai. Selamat datang Mas Bogi. Untuk Bapak Bogi. Jadi sekali lagi, kalau diundang anak-anak itu bahagianya luar biasa. Terus selama mungkin saya sebagai guru dan lain-lain mewakili, kalau saya keren dan lain-lain saya mohon maaf, tapi tujuannya baik agar anak-anak itu siap di masyarakat. Dan alhamdulillah saya yakin-yakinnya bahwa anak-anak itu membanggakan bagi kami-kami ini. Semampang ini masih mungkin dianggap ya masih halal bihalal. Ya, saya sebagai manusia yang banyak kesalahan, banyak dosa, menungso nggone gudani salah dan dosa. Saya mewakili teman-teman guru-guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja, terutama pada waktu menjadi guru sekeren dan lain-lainnya. Terutama saya ngaplokan dulu, renjilitan sampai anak nangis, lecet kabeh dan lain-lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf, dan tujuannya hanya satu, supaya anak-anak itu siap untuk di masyarakat. Dan kalau reuni yang perlu dicontohi kayak Mas Kukuh itu, bibit beratang, beber noloso, yang penting kita jumpa, kita kangen-kangenan, saling maaf-maafkan. Itulah reuni. Dan akhirnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo Bu, santai Bu, monggo. Monggo. Nggih, Pak jenengan diundang iki. Ngono ae. Pembangunan sampeyan ngaten pembangunan. Tua. Sampai nang. Ono. Oh.
Iya sih. Jangan dilihat nilainya, yang penting. Yang mau nyuntik silakan mengatur. Sama apa mas? Apa? Kenal ya? Berapa puluh tahun nggak ketemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ini langsung dungo ta, Pak? Terima kasih kepada Allah yang pada malam hari ini, kalau saya nggak hadir itu saya teringat sapa sing wong telu marani nama Mai ya, Mak Mujiati ya. Pas saya ada kegiatan di Surabaya, hujan lagi, saya ingat begitu berupaya bekerja keras, jadi wis pokoknya apa-apa gitu teko ya. Dan saya bernostalgia kembali seperti tahun 70 berapa itu? 80 berapa? 87 ya. Bersama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Bersyukur kepada Allah malam ini kita diberikan kesehatan, bisa hadir di tempat ini memenuhi undangan dari panitia. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang saya cintai, Bapak Ibu guru saya. Pak Bambang dulu saya ingat Pak. Saya mungkin Pak Bambang nggak ingat saya. Terlalu banyak muridnya. Saya sempat waktu itu mau putus sekolah Pak. Ya, kita tahu kan kita disekolahkan Triasa ini karena waktu itu mungkin paling murah. Kebetulan orang tua saya kurang mampu waktu itu.
Ayah waktu itu sudah meninggal. Waktu itu saya pamit Pak, mau keluar waktu itu saya. Tapi Pak Bambang waktu itu jangan keluar dulu. Saya diberikan kesempatan untuk bisa menunda pembayaran waktu itu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sekali. Yang kedua, yang sangat terkesan itu ketika saya nginep di rumahnya Pak Kasdi. Ini enggak? Boleh Pak ya. Di pantai Pak. Ya, saya diajak jalan jauh ya, bola apa tuh itu? Ya kok di Gemai. Taruh pantai dulu. Di pantai. Iya, waktu itu nggak penelitian apa waktu itu? Ono sing ini enggak? Oh ya, praktikum udah tidur di sana banyak nyamuknya lagi Pak. Lah untuk nyamuknya banyak terus di situ juga banyak, jadi bagi-bagi lah nyamuknya itu ya. Enggak aku izin gak usah turu ini. Itu sangat terkesan sekali Pak. Sampai sekarang saya teringat dan fotonya saya buka lagi, saya kirim ke grup ya, itu masih ada walaupun agak lusuh ya. Kalau Pak Boki guru olahraga saya, ya betul ya. Ibu guru bahasa Inggris, tapi Kak Jinita. Enggak ya Bu ya? Jadi Muhanan. Alhamdulillah Bapak, mungkin sedikit saya sharing ya cerita setelah dari Triasa. Setelah dari Triasa, dulu rumah saya di Bogor Pak. Karena keadaan orang tua, jadi saya pindah ke Asmerowo. Jadi Asmerowo ke Kapasari itu jauh, jadi saya harus naik sepeda. Itu waktu itu kelas 2 masih, kelas 2 SMP. Saya kontrak sendiri lagi Pak saya Pak. Jadi ibu saya itu pulang. Waktu itu saya sendiri dikoskan Pak. Di Asmerowo itu kos sendirian. SMP kelas 2 ya, sampai saya lulus. Lulus itu saya teruskan ke STM PGRI STM 1 di Jalan Papua karena lebih dekat. Merasa sendiri Pak, tidak ada siapa yang bisa bantu saya. Jadi waktu STM itu kebetulan di sebelah kontrakan saya itu ada masjid Pak, ada masjid Tanwir di Asmerowo, Masjid Muhammadiyah. Saya masuk situ. Saya kan senang Pak, bersih-bersih masjid, bantu-bantu ada gitu ya. Pada akhirnya sama takmirnya itu saya diberi kamar di situ. Kamar dikasih TV. Jadi kalau saya sekolah, pulangnya ke masjid. Sekolah, pulangnya ke masjid. Ya. Karena banyak mendengar tausiah dari para ustadz, para kiai, jadi kesempatan itu setiap malam itu saya selalu bangun untuk sholat tahajud. Karena nggak ada yang saya harapkan ini. Kuliah pun mungkin nggak bisa waktu itu. Pada akhirnya belum lulus saja saya sudah kerja Pak. Sudah diterima di salah satu perusahaan kontraktor. Tapi saya bilang sama ibu saya ini kontraktor. Nggak taunya ada yang tahu, saya itu jadi office boy Pak. Pertama kali itu. Jadi saya lakukan saja. Saya terus mohon kepada Allah, terutama sholat duha itu nggak pernah saya tinggalkan. Saya pasti ditolong sama Allah. 3 bulan kemudian ada rekanan perusahaan itu datang. Saya ditanya, Mas, sampai lulusan apa? Lulusan STM. Kenapa kerja begini? Ikut saya aja. Akhirnya ikut kerja Pak. Saya keluar dari perusahaan. Saya bekerja di
pada waktu awal pekerjaan di PLTU Gresik, jadi perusahaan PLTU. Kebetulan waktu itu perusahaan baru, jadi semuanya saya dikasih kekuasaan, Pak. Mulai dari bagian keuangan itu, saya cuma orang 3 waktu yang kerja. Akhirnya cepat kaya, Pak, saya, Pak. 1 tahun itu saya sudah bisa beli sepeda motor. Saya usia 23, Pak, itu sudah beli rumah, Pak. Beli rumah sendiri. Usia 24 sudah bisa beli mobil sendiri. Usia 25 saya kepikiran mau kuliah waktu itu, tapi terlalu asik bekerja, akhirnya nggak kuliah, Pak, saya, Pak. Nah, kesuksesan tadi ternyata di samping saya juga menjadi marketing di salah satu perusahaan waktu di Taman Pinang, saya juga menjadi kontraktor, saya juga punya perusahaan waktu itu gelas, kaca gelas itu, saya juga punya usaha warung, jalan semua. Pada usia itu usia 25, Pak, masih 25. Usia 25, 26, 25. Akhirnya yang dulunya tukang sholat itu nggak pernah sholat, Pak, karena terlalu sibuk. Yang biasa rindu sekali saya waktu itu untuk bisa masuk ke dunia spiritual lagi. Karena apa yang sudah saya inginkan itu sudah tercapai. Jadi waktu usia 26 itu saya mencari guru spiritual lagi, Pak. Saya mencari guru terus sampai akhirnya agak lupa pekerjaan. Pagi pulang terus sampai semua aliran itu hampir saya ikuti. Akhirnya saya depresi usia 27. Sudah hampir stres ya, stres bukan ini stres, depresi 26. Karena waktu itu banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu sudah sebenarnya yang tidak umum gitu. Jadi saya termasuk ada Islam sejati, ada masuk aliran tasawuf, ma'rifat, ke hakikat, sampai ke aliran kepercayaan. Dan waktu singkat itu akhirnya saya ini antara pikiran dan ini nggak jalan, nggak sejalan. Karena waktu itu yang saya pikirkan ini kok nggak sholat, gitu. Ada yang nggak sholat, tapi luar biasa, Pak, ilmunya ini. Akhirnya terjadi dalam hati saya ini kontrak, depresi, susah saya jalan, betul. Setelah saya jalan, akhirnya saya ketemu sama tetangga saya dalam keadaan sakit itu. Saya masuk ke pondok pesantren, Pak. Pondok pesantren Suryalaya. Ya. Jadi kalau di Tasikmalaya itu guru saya itu Abah Anom. Kalau di sini di Surabaya itu Ustadz Ali. Saya dibimbing oleh Ustadz Ali waktu itu sampai akhirnya saya sembuh. Itu tahun 97. Ya, 97, 98 sambil terapi jalan. Kalau agak sudah mulai sembuh mental saya. Sebagai rasa terima kasih saya, maka saya berkhidmat. Jadi membantu semua aktivitas di pondok pesantren. Ya, itu. Pak, saya sudah di ini sama singkat saja. Karena ini saya nggak diberi waktu. Pak, 15 menit atau 5 menit. Oh, gitu. Pada akhirnya, Pak, saya minta 2 menit ya. Tak singkat aja, kalau ingin ceritanya sudah ketemu aku. Saya sekarang, Pak,
di bidang sosial itu membantu di bidang rehabilitasi narkotika dan kenakalan remaja di Pondok Inabah 19 Surabaya. Kalau di Sidoarjo saya juga membantu di gangguan kejiwaan. Jadi ngomong sing musik. Dan alhamdulillah saat ini aku di WA. Saya juga sudah punya pondok pesantren sendiri di Sidoarjo. Itu yang terakhir yo. Ceritanya saya kira cukup Pak. Kalau diceritain panjang kan. Beribadah di rumah aja Mas. Beribadahnya di rumah. Iya, kalian mau masak mangan ya? Oh, yes. Tidak sariannya aku. Ya mungkin itu lulusan Triasa yang langsung ke mungkin yang jadi profesor dokter banyak ya. Tapi saya mengikuti takdir Tuhan, nggak tahu kok jatuhnya di situ. Dan terima kasih kepada Bapak guru-guru kami ya, yang telah membimbing kami, dan setiap minggu itu selalu saya doakan, karena saya punya majelis, tidak lupa kepada guru-guru saya semuanya. Doa ya. Ya wis aku dikongkon musliman donga yo. Cerita kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami. Malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena telah pertemuan kami kembali dengan sahabat-sahabat kami dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rabb, malam ini kami telah dipertemukan dengan guru-guru kami yang telah berjasa mendidik kami sehingga kami mempunyai bekal untuk mengarungi perjalanan hidup ini. Kami tidak mampu membalas jasa beliau, maka dari itu ya Allah, sebagai rasa terima kasih kepada guru-guru kami mohon kepadamu, karunikanlah perlindungan, pertolongan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Siapkanlah lahir dan batinnya. Ya Allah ya Rabb, semakin bertambah umur kami, semakin kurang jatah hidup kami di dunia. Kami berharap kepadamu karunia dan hidayahmu, hidayah yang tak terputus untuk keselamatan kami. Ya Allah ya Rabb, perjalanan hidup ini tidak terasa. Dulu kami bersama-sama dengan sahabat dan teman-teman kami masih remaja dengan keceriaan. Namun kali ini kami sudah menginjak lanjut usia. Kami sudah berkeluarga dengan anak cucu kami. Maka kami mohon kepadamu, jadikanlah usia kami dan usia sahabat-sahabat kami usia yang berkah. Sehatkanlah lahir dan batin kami, selamatkan kami dunia wal akhirah. Ya Allah, pertemuan kami ini jadikanlah pertemuan yang barokah, yang manfaat di dunia wal akhirah. Asallahu yaj'al bainakum wa bainal ladzina yuridu minhum mawaddah. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Rabbana zalamtu nafsi faghfir li dhanbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa dan panjang lebarnya cerita. Nggak tahu ya? Ada. Guys. Nomor 39 Daryanto, Pak Oga, Pak Oga. Sambil goyang-goyang, sambil menikmati lidahnya, sambil nyanyi berdua. Nomor 22
Asik. 25 milik Farida. Tuhan yang ku impikan kini jadikan nyata. Oh, Iswandi. Penyanyi karaoke. Benar teh. Budiono. Not bad. Hey. 40. Heri. Nih, Oman bareng nggak nih aku nih? Oh, piringnya sih akeh. Isine piring iki. Ayo. Ngopi tak ya? Ayam. Blenger ayam gue. Kakean ayam. Itu murah ya.